Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Baik lagi sama Miss Rania, dan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi dasar atau basic accounting atau principle accounting. Nah teman-teman, setelah di tahun 2020 kita banyak belajar mengenai intermediate accounting. Sekarang Miss mau mengajarkan teman-teman untuk teman-teman yang Miss aku baru mau pertama kali belajar accounting nih, Miss aku dari IPA tapi nanti jurusan kuliahnya itu adalah accounting nih Miss, aku nggak punya basicnya, atau Miss aku udah kerja atau udah apa tapi aku pengen ngerti dong mengenai akuntansi, atau Miss aku punya usaha nih tapi aku nggak ngerti accounting. Nah teman-teman, semuanya itu bisa teman-teman pelajarin di Basic Accounting Series videoku selama 20-30 video ke depan. Nah tiap minggunya aku akan share satu buah video mengenai Basic Accounting, dan diharapkan teman-teman itu belajarnya berurutan ya, dari episode 1 sampai nanti episode 20 atau 25. Nah oke teman-teman, untuk buku yang akan kita pakai itu adalah buku ini. Nah teman-teman bisa juga belajar melalui slide yang aku berikan. Nanti teman-teman bisa download di G Drive yang akan ada di setiap description box dari video-video aku. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita akan mulai episode yang pertama, yaitu Accounting Introductions pada hari ini. Oke teman-teman, gak usah lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Teman-teman, sekarang di pertemuan pertama ini untuk basic accounting kita akan mempelajari mengenai accounting introductions. Jadi di sini kita akan jelasin dari awal apa aja sih tentang accounting gitu. Nah, jadi ini table of contentnya. Yang pertama ada activities dan juga user. Aktivitas akuntansi itu ngapain aja sih? Dan juga pengguna-penggunanya itu siapa aja? Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya accounting equation, atau kita biasanya menyebutnya persamaan akuntansi. Nah, jadi di accounting ini juga ada rumusnya ya. Cuman rumusnya sangat amat sederhana. Nah, kemudian yang ketiga kita juga akan pelajari the effect of transactions dan juga financial statement. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja. Nah, di sini ada the word accounting comes from the word accountability. If you are going to be rich, you need to be accountable for your money. Nah, jadi setiap uang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, langsung yang pertama activities and users. Nah, jadi di dalam akuntansi ini itu ada tiga aktivitas penting. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Nah, apa sih yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu adalah economic event atau sebuah transaksi. Apakah sebuah kejadian ini merupakan economic event atau sebuah transaksi kah yang perlu dicatat? Nah, yang perlu dicatat dalam akuntansi itu hanyalah transaksi-transaksi yang memiliki unsur-unsur ekonomis. Ya, maksudnya itu kalau secara sederhana dia bisa merubah aset kita, hutang kita, atau modal kita. Nah, setelah teman-teman yakin bahwa transaksi ini ada mempengaruhi dari salah satu saja unsur ketiga tadi ya, baik aset, hutang maupun modal, maka kita boleh mencatatnya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke kegiatan kedua atau aktivitas kedua, yaitu recording atau mencatat. Nah, di dalam kegiatan mencatat ini tidak hanya mencatat, tapi teman-teman juga harus yang pertama mengklasifikasikan ini nyatetnya di mana ya, kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan mengkomunikasikannya caranya gimana, yaitu dengan cara teman-teman membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kemudian teman-teman analisa dan juga teman-teman interpretasikan kepada user dari si laporan keuangan ini, atau kepada para pengguna laporan keuangan yang teman-teman sajikan. Oke, sekarang kita mau bahas siapa aja sih pengguna dari laporan keuangan itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada
kita bagi dua secara besar ya. Yang pertama ada pengguna internal dan yang kedua ada pengguna eksternal. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada 4 pengguna internal. Yang pertama ada finance, yang kedua ada marketing, yang ketiga ada human resource, dan yang keempat ada manajemen. Nah, kenapa sih orang-orang ini menggunakan laporan keuangan? Memangnya untuk apa mereka menggunakan laporan keuangan? Nah, ini contohnya misalnya kalau misalnya orang finance, dia itu butuh laporan keuangan dia karena dia ingin melihat posisi keuangannya perusahaan. Posisi keuangan itu baik, dia bisa melihat kira-kira saya punya uang cash yang cukup nggak ya untuk bayar dividen kepada para pemegang saham. Nah, kemudian untuk marketing, misalnya dia mau lihat berapa ya harga yang kira-kira cocok untuk produk saya, tapi produknya ini tetap akan laku di pasaran dan yang mana nantinya akan berdampak nih pada laba perusahaan atau keuntungan perusahaan. Kemudian untuk human resource, dia akan melihat, waduh, ini posisi keuangan perusahaan gimana ya? Kira-kira tahun ini bisa naik gaji berapa ya? Contohnya seperti itu. Kemudian untuk manajemen, dia bisa melihat, misalnya dia perusahaan yang memiliki banyak jenis produk ya, misalnya ada produk makanan dan juga produk minuman. Dia bisa lihat nih, mana ya yang lebih menguntungkan, kita jual produk makanan atau produk minuman, atau apakah kita jual produk makanan aja lebih menguntungkan, lebih difokuskan, atau apakah kita bisa menjual produk minuman aja. Contohnya seperti itu. Para keempat pengguna internal ini menggunakan laporan keuangan. Oke, sekarang kita lihat untuk para pengguna eksternal. Nah, para pengguna eksternal ini yaitu yang pertama ada investor, yang kedua ada debitor, yang ketiga ada taxing authorities, yang keempat ada regulatory agencies, dan yang kelima ada labor union. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ini kan eksternal, namanya aja udah eksternal. Berarti udah pasti mereka itu tidak berada di dalam perusahaan. Kalau yang tadi internal itu semuanya adalah orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu, tapi hanya saja divisinya berbeda-beda. Ada divisi finance, ada divisi human resource, ada divisinya manajemen. Nah, kayak gitu. Tapi ini kalau yang eksternal ini adalah orang-orang yang tidak bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah investor. Investor itu adalah orang-orang yang, kalau singkatnya ya atau sederhananya, orang-orang yang membeli saham perusahaan kita gitu. Orang-orang membeli saham perusahaan kita itu maunya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ketika misalnya nih dia ngelihat laporan keuangan kita profitnya besar, kemudian dia lihat, oh iya nih selama 3 tahun berturut-turut mencetak profit. Nah, profitnya itu juga nggak terlalu fluktuatif. Nah, berarti dia bisa menjudge nih bahwa perusahaan ini bagus ya, saya mau deh berinvestasi di perusahaan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk debitors, misalnya perusahaan sedang membutuhkan uang. Nah, perusahaan ini mau meminjam uang gitu kan. Nah, meminjam uang, si debitor saya bilang, aduh saya mau dong lihat laporan keuangan kamu. Nah, sebagai si debitor, kita pengen tahu dong kita ini minjemin duit ke orang yang benar atau enggak, ke perusahaan yang benar atau enggak. Kalau misalnya perusahaannya itu udah loss mau merugi mulu, nah mungkin nanti akan menjadi pertimbangan bagi si debitor untuk meminjamkan uangnya kepada perusahaan tersebut. Kemudian untuk taxing authorities, nah teman-teman udah tahu ya, setiap kita itu hidup pasti kita bayar pajak. Nah, bayar pajak itu dilihat dari kamu tuh untungnya berapa. Nah, lalu ada nih, oh kena pajaknya segini. Nah, itu nanti para perpajakan pemerintah itu akan mengecek gitu, bener nggak sih nih kamu bayar pajak segini gitu kan. Kemudian ada juga regulatory agencies. Nah, di sini adalah, ini lebih luas ya cakupannya, adalah lembaga-lembaga yang regulator gitu ya, bisa pemerintah juga, bisa lembaga-lembaga juga. Nah, contohnya misalnya ini deh, kita ada Ikatan Akuntan Indonesia.
Nah, si IAI ini kan menerbitkan peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan akuntansi. Nah, apakah udah sesuai belum sih nih kita membuat laporan keuangan? Sesuai nggak sih dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh IAI kayak gitu, atau PSAK ya? Nah, namanya sih lebih ke PSAK gitu. Kemudian ada juga labor union. Nah, kalau labor union ini itu adalah serikat buruh ya teman-teman. Ini namanya serikat buruh. Mereka ini lebih ke, kira-kira nih perusahaan ini bisa nggak ya, perusahaan ini untuk menaikkan upah buruh gitu kan, upah buruh tahun ini bisa nggak nih dinaikin, seperti itu. Misalnya nih, wah perusahaannya untung terus tapi kok upah buruhnya nggak dinaik-naikin gitu. Nah, makanya kelima pengguna ini itu dia menggunakan laporan keuangan untuk kepentingannya masing-masing. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di accounting equation, yaitu persamaan akuntansi. Di akuntansi kita cuma punya satu persamaan, yaitu persamaan ini aja nih. Persamaan satu-satunya di akuntansi itu adalah aset atau harta ya. Jadi bahasa Indonesianya aset itu adalah harta. Itu adalah hasil dari penjumlahan hutang atau liabilities dengan modal atau equity ya. Ingat, cuma ada satu nih rumusnya, aset itu adalah penjumlahan dari liabilities ditambah equity. Nah, sederhananya aset atau harta itu, misalnya teman-teman punya handphone. Teman-teman punya handphone harganya 5 juta. Berarti itu adalah harta teman-teman, handphone ya. Nah, terus tapi teman-teman cuman punya uang 2 juta. Teman-teman cuma punya uang 2 juta. Sisanya teman-teman beli nyicil atau ngutang. Berarti itu bisa dibilang bahwa asetnya itu HP sebesar 5 juta, asetnya 5 juta, liabilitiesnya 3 juta atau hutangnya 3 juta, dan modal teman-teman itu cuma 2 juta untuk membeli si HP itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk bahasa teoritisnya, aset itu adalah resources a business own. Jadi ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian sedangkan untuk liabilities atau hutang itu adalah ownership claim on a company's total asset. Jadi ini adalah klaim dari kepemilikan aset perusahaan kita. Jadi ini kepemilikan orang lain di dalam aset kita gitu ya. Ownership claim on company's total asset. Sedangkan untuk equity itu adalah claim against asset. Ini adalah equity itu adalah modal yang kita miliki gitu. Nah, tapi ternyata equity itu tidak hanya itu saja komponennya. Banyak ternyata komponen equity ya. Komponen equity itu yang pertama adalah yang pertama dari investasi oleh para pemegang saham ya. Nah, investasi dari pemegang saham ini menambah modal kita. Misalnya nih, kamu mau beli HP, kamu gak punya uang sama sekali gitu ya. Kamu gak punya uang sama sekali. Kemudian papa mama kamu itu kasih kamu duit 2 juta. Nah, kan kasih kamu duit tuh 2 juta yang tadi Miss bilang, ada 2 juta, ceritanya punya uang 2 juta. Ternyata 2 juta itu adalah hasil dari investasi orang tua kalian atau orang tua kalian yang ngasih gitu. Ya udah nih mama kasih 2 juta, tapi sisanya kamu nyicil sendiri gitu. Nah, 2 juta ini walaupun bentuknya itu adalah modal kamu, tapi ternyata modal ini dihasilkan dari investasi, seperti itu. Nah, kemudian revenue ya. Revenue ini berasal dari pendapatan. Kemudian revenue dan juga investment ini adalah sifatnya menambah si equity ya, menambah si equity. Sedangkan nih investment, ketika kita diinvestasikan oleh para pemegang saham, kita juga harus membayar yang namanya dividen kepada para pemegang saham kita. Nah, dividen itu akan mengurangi dari modal kita. Dan karena di sini revenue itu kan menambah nih, revenue atau pendapatan kita itu kan menambah modal kita. Maka lawannya revenue itu adalah kita punya yang namanya beban. Nah, beban ini juga akan mengurangi equity kita. Gitu. Nanti misalkan ajarin kenapa sih kok si revenue dan expense ini mempengaruhi equity kita gitu.
Kita lanjut ke bagian yang ketiga, the effect of transaction. Nah, teman-teman lihat ya, di sini Miss ada yang namanya accounting cycle, ya. Jadi ketika kita melakukan akuntansi, ini adalah siklus akuntansinya. Kita akan lakuin ini dari awal hingga akhir, kemudian balik lagi ke awal hingga akhir, seperti itu. Yang pertama, kita menganalisa transaksi, seperti yang tadi kita udah bahas ya di yang bagian pertama. Kita menganalisa apakah ini transaksi perlu dicatat atau enggak sih. Nah, ketika kita memutuskan, oh ya ini ya transaksinya perlu dicatat, maka kita melakukan journalize. Ketika kita sudah mencatat ini, kemudian kita melakukan post to ledger. Kita mempostingnya ini ke buku besar. Buku besar itu apa sih, Miss? Nanti kita belajar lagi ya. Nah, setelah kita posting ke buku besar, kita melakukan summary. Summary-nya dalam bentuk trial balance. Nah, namanya aja udah trial balance, berarti harus balance ya. Kemudian setelah itu kita akan menuju adjusting entries. Nah, di sini ada namanya adjusting entries. Ini digunakan untuk melakukan adjustment atau perubahan-perubahan yang diperlukan. Setelah itu kita mau adjusting entries, maka kita harus mengubah rangkuman kita yang tadi namanya adjusted trial balance. Setelah kita punya adjusted trial balance, kita juga akan mulai membuat yang namanya financial statement sebagai produk kita. Nah, setelah kita membuat financial statement, kita melakukan closing entries atau jurnal penutup. Setelah itu kita juga akan membuat post closing trial entries, trial balance ini harusnya ya, salah ketik. Post closing trial balance. Jadi yang terakhir kita akan membuat trial balance setelah kita melakukan closing. Lanjut, is it an accounting transaction? Nah, ini yang tadi pertama kita udah singgung-singgung ya. Ini sebenarnya transaksinya perlu dicatat nggak sih? Nah, teman-teman lihat nih contohnya yang pertama. Kita beli komputer, namanya beli komputer. Berarti kita bayar nggak tuh kalau beli komputer? Kan bayar ya. Atau at least kita, kalaupun kita ngutang, berarti kita jadi memiliki kewajiban untuk membayar gitu. Kita juga jadi, harta kita juga jadi bertambah, jadi punya komputer. Nah, kriterianya ini adalah apakah dia mempengaruhi financial position kita. Dia mempengaruhi aset kita kah? Dia mempengaruhi liabilitas kita kah? Atau dia mempengaruhi equity kita kah? Nah, membeli komputer, udah jelas-jelas nih kita beli komputer, ya kan? Berarti kita harus bayar. Dan juga kita akan mendapatkan barangnya itu sendiri. Berarti ini mempengaruhi aset kita. Maka ini perlu dicatat nggak? Maka dia perlu dicatat. Kemudian yang kedua, discuss product design with potential customer. Nih dia baru mendiskusikan desain produknya seperti apa. Nah, yang namanya berdiskusi, apakah itu bisa mempengaruhi aset, liabilities atau equity kita? Perlu nggak dicatat nih kalau cuma baru diskusi desain produk? Nah, karena ini tidak ada hubungannya, maka ini tidak perlu dicatat ya. Jadi ini record or don't record? No, jadi dia nggak usah dicatat. Kemudian yang terakhir ada kita bayar sewa, namanya udah bayar sewa. Kita nyewa kantor, kita harus bayar. Nah, ini mempengaruhi juga ya, mempengaruhi aset, liabilities atau equity kita. Nah, ini ya dipengaruhi adalah dengan bayar sewa ini kita mempengaruhi aset kita. Karena kita bayar pakai duit cash, kemudian kita jadi bisa nyewa gitu ya. Nanti setelah kita sewa, nah itu tergantung sewanya. Sewanya apakah langsung jadi beban atau kita membayar sewa dibayar di muka. Aduh, nggak ngerti Miss itu apa sih? Oke, nggak apa-apa. Kita akan belajar nanti di contoh-contoh transaksinya. Teman-teman lihat tadi kan Miss bilang ini cuma ada satu doang nih equationnya gitu, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, tapi teman ingat tadi Miss ada bilang guys, equity itu ada banyak loh komponennya. Nah, komponen besarnya itu ada dua sebenarnya, yaitu share capital ordinary atau ini biasanya investment by shareholders ya. Kalau yang tadi share capital atau ini namanya adalah saham ya, saham. Yang kedua itu adalah retained earnings. Nah, retained earnings inilah yang turunannya itu adalah revenue dikurang expense dikurang dividen. Itu yang tadi Miss bilang kenapa ya revenue kok bisa mempengaruhi equity. Nah, itu karena retained earnings. Retained earnings itu artinya apa sih Miss? Kalau di bahasa Indonesia dia namanya laba ditahan.
Jadi ini adalah laba perusahaan yang ditahan di perusahaan agar keuntungannya ini digunakan untuk dikelola lagi di dalam perusahaan itu agar perusahaannya semakin besar ya. Jadi makanya laba ditahan. Kenapa ditahan? Karena mau duitnya itu diputerin lagi di dalam perusahaannya. Misalnya nih, tadinya kamu punya modal 10 juta, kamu buat jualan baju. Kemudian ternyata jualan bajunya kamu untung 3 juta. Nah, 3 jutanya ini kamu jadiin ini sebagai modal tambahan lagi. Biar kamu sekarang modalnya ada 13 juta. Nah, 13 juta kan kamu bisa beli baju lebih banyak. Anggapannya kamu bisa menjual lebih banyak dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kayak gitu. Nah, makanya retain earnings ini akan berkurang nih kalau misal kita bayar dividen, kita bayar ke pemegang saham. Nah, berarti laba yang tidak ditahan yaitu dividen yang kita bayarkan kepada si pemegang saham gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membuat tubular analysis. Nah, teman-teman lihat di sini ada transaction pertama. Ini jenis transaksinya adalah investasi dari shareholders. Nah, ini ada ceritanya. Ray dan Barbara Neal, dia itu memutuskan untuk membuat sebuah smartphone application atau aplikasi HP ya. Nah, ini perusahaan yang membuat aplikasi HP. Dia ini incorporated oleh SoftBank ya. Di September 1, 2020 mereka ini menginvestasikan 15.000 euro cash di bisnis in exchange of 15.000 ordinary shares. Jadi dia ini menginvestasikan nih. Dia dapat investasi dari masing-masing ya. Dapat investasi 15.000 euro dan ditukar dengan saham 15.000 juga. The ordinary shares indicates the ownership interest that Niels have in the SoftBank. Nah, berarti ini adalah duitnya si Neil nih yang dia kasih. Nih deh, gue modalin 15.000 euro. Nah, teman-teman lihat di sini analisisnya. The asset cash increase 15.000. Nah, berarti sekarang perusahaan ini punya duit cash 15.000. Nah, tapi at the same time ya, dengan di waktu yang sama kita juga harus menerbitkan saham sebesar 15.000 euro untuk si Neil sebagai jaminan. Bener loh, ini duit yang gue keluarin nih buat dari si Neil gitu loh. Si Neilnya jadi tuh ini duit yang gue keluarin tuh dari gue loh. Jadi gue harus dicatat nih sebagai pemegang saham gitu. Nah, ingat, cash itu adalah termasuk aset. Aset perusahaan kita sekarang punya uang 15.000. Nah, uang ini hasilnya dari mana? Yaitu dari share capital, dari dikasih sama Neil. Neil mintanya bentuknya itu adalah dalam bentuk saham. Kasih gue bukti dong bahwa gue ini udah memberikan uang 15.000 ke perusahaan ini. Kayak gitu. Diterbitkanlah saham nih ya, saham, bukti bahwa kamu adalah investor dari perusahaan ini gitu. Makanya teman-teman lihat di sini, asetnya bertambah 15.000, equity-nya juga bertambah 15.000 nih kalau teman-teman lihat. Berarti 15.000 sama dengan 0 ditambah 15.000, maka 15.000 sama dengan 15.000. Atau 15.000 ditambah 0 sama dengan 15.000. Jadi harus balance ya. Kalau misalnya asetnya bertambah 15.000, maka liabilities atau equity-nya juga harus bertambah 15.000 atau jumlah keduanya harus 15.000 kayak gitu. Lanjut, kita masuk ke yang kedua. Oke teman-teman, yang kedua ini adalah transaksi kita itu membeli equipment untuk cash. Nah, teman-teman di sini aku ada mau kasih tahu informasi tambahan. Ini equipment berarti artinya adalah peralatan. Nah, kita akan membedakan antara peralatan dengan perlengkapan. Perlengkapan itu jatuhnya adalah supplies. Nah, bedanya apa sih, Miss? Perlengkapan dengan peralatan. Perlengkapan itu adalah barang yang bisa habis dipakai kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau dia peralatan, itu adalah barang yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Itu adalah penjelasan yang tersingkat, tersederhana dari peralatan dan juga perlengkapan. Nah, jadi kalau misalnya dia itu peralatan, itu dia nanti jadinya adalah fixed asset
atau dia jadinya itu adalah aset tetap ya, peralatan. Tapi kalau dia perlengkapan, karena dia jatuhnya itu adalah di bawah 1 tahun, habis gitu ya, di bawah 1 tahun, berarti nanti dia tidak akan menjadi aset tetap, tapi menjadi aset lancar. Nah Miss, maksudnya apa sih Miss aset tetap, aset lancar itu apa? Nah itu kita akan bahas lagi nanti di topik yang berikutnya ya. Oke, sekadar informasi aja tadi, kita akan langsung bahas nih. Si Softbyte ini dia membeli komputer ya. Jadi komputer itu ada termasuk equipment atau peralatan ya. Karena komputer itu kan nggak bakalan habis dipakai selama 1 tahun gitu kan. Nah, harganya itu adalah 7.000 euro. Dia bayar pakai uang cash. Nah, di sini teman-teman lihat, berarti kita dapat komputer ya, tapi kita kehilangan uang sebesar 7.000 karena kita beli komputernya pakai cash ya kan. Nah, tadi kita punya uang cash 15.000. Sekarang cash kita berkurang 7.000 karena untuk beli komputer. Tapi kita juga jadi punya komputer, namanya itu equipment. Nah, equipment ini termasuk aset kita kan. Kita beli pakai duit cash. Makanya ini jadinya 7.000 gitu. Jadi di sini minus 7.000, di sini plus 7.000. Minus ketemu plus jadinya 0, ya kan? Ketemunya jadi 0, maka ini 0 sama 0 jadinya 0 ketemu 0 jadinya balance gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngitung jadi ditotalin gitu ya, ditotalin boleh. 15.000 kurang 7.000, sekarang teman-teman punya uang 8.000. Kemudian equipment teman-teman 7.000. Nah, 8 tambah 7 hasilnya adalah 15.000. Kemudian tadi kita ada saham 15.000. Sekarang jadi 15.000 sama dengan 15.000 gitu. Lanjut ya ke transaksi ketiga. Di sini teman-teman lihat purchase of supplies on credit. Nah, di sini berarti kita membeli perlengkapan secara kredit. Secara kredit maksudnya apa, Miss? Gampangnya kalau misalnya dia udah tulis on credit, on account, berarti itu artinya kita belinya ngutang ya. Nih, Softbyte SE dia membeli headset dan juga beberapa perlengkapan aksesoris komputer lainnya, yang mana ini bisa habis atau cepat rusak lah ya, cepat rusak dalam beberapa bulan aja nih dia bilang. Nah, ini harganya itu adalah 1.600 euro from Mobile Solutions. Nah, Mobile Solution agree to allow Softbyte to pay this bill in October. Nah, dia ini si Mobile Solutionnya ini bilang udah boleh deh kalian ngutang, bayarnya di bulan Oktober ya. Nah, tadi kan ini kita kejadiannya di September nih, kalau teman-teman ingat di transaksi pertama nih kita sekarang itu adanya di bulan September ya. Boleh bayarnya Oktober. Nah, berarti kan ini kita ngutang nih gitu. Teman-teman lihat di sini, karena kita belinya ngutang, berarti cash kita tidak berkurang, tetap 8.000 ya. Tapi supplies kita bertambah 1.600 karena kan kita beli barang ya, berarti kan kita dapat barangnya. Karena kita dapat barangnya, ya udah berarti itu sekarang menjadi suppliesnya kita atau asetnya kita. Dapat 1.600. Nah, kemudian kita juga memiliki equipment yang tadi ya, 7.000. Dapatlah 7.000. Nah, di sini teman-teman nomor 3, kita beli supplies karena kita bayarnya pakai hutang nih di sini di liabilities. Nah, jenis hutangnya ini namanya accounts payable. Accounts payable itu adalah hutang yang mana hutang ini akan kita lunasi dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan atau maksimal 3 bulan. Nah, ini kita boleh masukin ke namanya accounts payable. Dan biasanya barang-barang yang kita beli dengan pakai utang ini itu adalah barang-barang yang kita gunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ini kita beli supplies pakai hutang. Jadi asetnya bertambah 1.600, hutangnya juga bertambah 1.600. Berarti jadinya balance ya. Aset 1.600 sama dengan liability 1.600 plus equity 0. Nah, 1.600 tambah 0, 1.600 berarti ini balance. Nah, sekarang kita cari nih totalan akhirnya. 8.000 turun cashnya, tetap 8.000 turun jadi 8.000 nih. Suppliesnya nambah 1.600, equipmentnya 7.000 turun 7.000, 8.000 tambah 1.600 tambah 7.000. Totalnya jadi 16.600
Kita lihat di sisi yang sebelah sini. 1.600 liabilities ditambah equity 15.000. Totalnya juga 16.600. Balance.